Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku isolasi yang kelima, hari kelima. Tiap hari di rumah jenuh juga ya. Bikin otak aku ngawur kesana kemari, inget-inget masa-masa senang, masa-masa sedih. Juga inget lagi masa pertama kali aku datang ke Taiwan. Pertama kali aku datang ke Taiwan, benar-benar perjuangan banget buat aku. Dan aku pun nggak pernah lupa tanggal, bulan, dan tahun. Karena buat aku pertama kali itu benar-benar sejarah banget buat hidup aku ya. Tapi untuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali aku udah lupa. Tapi enggak sama yang pertama kali. Jadi pertama kali aku datang ke Taiwan itu di tahun 2001, bulan 2, tanggal 25. Dan saat itu aku baru saja usiaku menginjak 17 tahun. Jadi umur 17 tahun aku udah berjuang. Kalau zaman sekarang umur 17 tahun masih ngapain? Aku dulu umur 17 tahun udah keluar negeri, udah kerja. Umur 17 tahun ya, masih belum bisa apa-apa. Semuanya hanya modal nekat. Modal nekat aku datang ke Taiwan. Nggak bisa, belum bisa masak. Pokoknya semuanya masih terbatas banget. Dan semuanya harus diajarin dari nol. Kendalanya banyak banget. Dari segi usia, dari segi badan terutama. Usia masih bisa dibohongin ya, masih bisa dituain, masih bisa direkayasa. Tapi kalau bentuk badan, kalau bentuk postur tubuh seseorang itu kan setiap tahun pasti beda-beda dan pasti terlihat anak ini seperti usia berapa. Dan saat itu usia 17 tahun aku badannya kecil, kurus, sampai aku disaranin minum telur bebek. Merahnya telur bebek itu dikasih soda atau Sprite, terus ditambah susu. Katanya kalau minum itu biar bisa cepat gemuk. Tapi minum itu aku tiap hari. Tapi perasaan aku sih nggak begitu bertambah banget sih berat badan. Dulu kalau nggak salah aku kesini itu berat badannya sekitar 42 kilo. Pas masuk PT itu sekitar 40 kilo doang. Jadi walaupun aku tiap hari minum telur bebek sama susu sama soda, berat badannya nggak bertambah banyak.
Makanya itu benar-benar perjuangan banget, perjuangan hidup aku banget. Terus aku di PT itu saat itu sekitar 6 bulan itu terbang ya. Dan saat itu 6 bulan terbang itu termasuknya sangat cepat. Karena banyak juga yang berbulan-bulan gak dapat majikan, masih belum dapat majikan. Dulu proses ke Taiwan itu gak semudah sekarang ini. Dulu agen itu gak sebanyak sekarang ini. Jadi agensi itu adanya 2-3 bulan sekali baru ada. Terus pokoknya gak kayak sekarang 2 bulan bisa langsung terbang tuh, enggak. Dulu itu enggak seperti itu. Dulu 2 bulan di PT itu baru mau dipromosikan ke agensi, bukan ke majikan ya, ke agensi dulu. Sekitar 2-3 bulanan itu baru kita dipromosikan ke agensi. Terus kalau agensi udah dapet, agensi baru promosiin kita ke majikan. Jadi prosesnya dulu lumayan lama. Makanya aku 6 bulan bisa terbang itu udah termasuknya cepet. Berkat orang tua ya. Orang tua mendukung banget. Alhamdulillah. Ada kendala lagi ya, ada satu kendala. Saat aku mau terbang. Jadi karena aku punya badan yang kurus ya, terus dari segi wajah juga masih terlihat anak-anaknya. Jadi orang PT itu meragukan aku, meragukan kesuksesan aku ya. Sampai orang PT itu nyuruh aku nelpon ke bapak aku, suruh datang ke PT, suruh nulis surat perjanjian kalau seumpamanya aku sampai dipulangin harus bayar denda. Sampai aku dipanggil ke kantor, sampai dilihat-lihat tangan aku kasar apa enggak, sampai ditanya-tanya yakin apa enggak aku mau ngelanjutin proses untuk diterbangkan ke Taiwan. Tapi aku saat itu udah nekat banget ya, udah walaupun usiaku masih kecil, walaupun dari segi badan aku juga kecil, kayaknya kurang meyakinkan, kurang bertenaga gitu ya. Tapi aku udah modal nekat aja sih saat itu. Mungkin teman-teman berpikir kok bisa aku cepet terbang? Karena aku tuh punya satu kelebihan, yaitu tinggi. Aku tinggi badanku itu sekitar 160-an. Jadi cepet dapet agensi. Karena memang untuk merawat lansia itu bukan cuman badan yang besar ya, tapi tinggi badan juga bisa disesuaikan, bisa menyesuaikan jompoknya gitu, orang yang bakal kita jaga. Kalau seumpamanya orang yang dijaganya lebih tinggi daripada kita kan kayaknya jomplang banget gitu. Makanya aku termasuknya cepat ya, mungkin karena tinggi badan itu. Dan bapak aku pun sampai datang ke PT, sampai tanda tangan. Tapi ya alhamdulillah
aku tetap terbang ke Taiwan. Saat itu 9 orang yang terbang bareng aku. 9 orang itu termasuknya banyak saat itu. Dan 5 orang di daerah bagian atas, 4 orang satu agensi di daerah Ilan. Makanya kemarin pas aku liburan ke Hualien terus berhenti di Ilan itu kayak aku ngerasa, oh, ternyata aku udah 20 tahun yang lalu tuh ke daerah ini dan sekarang aku kesini lagi. Itu kayaknya merasa gimana ya, gak nyangka banget masih bisa ke Ilan lagi. Saat itu dari 9 orang ini, karena aku katanya kalau penerbangan ganjil itu suka ada yang apes ya, makanya aku sangat diragukan banget. Sampai semua orang, semua di PT, semua orang yang ada di PT itu, yang ada di kantor gitu ya, itu meragukan banget sama aku. Tapi alhamdulillah, karena aku modal nekat ya, dan mungkin karena aku juga nurut, orangnya nurut. Ya bukan berarti aku nggak ada masalah ya di rumah majikan atau di sama agensi. Tapi ya maksudnya semua masalah itu bisa aku atasi juga. Makanya aku alhamdulillah full 3 tahun. Pemberangkatan pertama itu full 3 tahun. Bahkan justru salah satu dari temen aku memang bener ada yang boleh dikatakan apes ya. Jadi yang aku dengar itu, dia pertama datang ke Taiwan bareng aku saat itu dia kerja di Jompo ya, di panti Jompo. Dan yang aku dengar, mungkin kita kan posisi dari Indonesia ke Taiwan itu perjalanan kan lumayan ya, sekitar 5 jam di pesawat. Udah gitu kita nyampe Taiwan tengah malam. Nyampe Taiwan itu kita tidur seadanya, terus pagi-pagi banget udah dibangunin. Ya intinya baru datang itu pasti sangat kelelahan ya. Nah mungkin aku mikirnya mungkin dia itu begitu baru datang dia langsung disuruh kerja, nggak istirahat dulu. Ya memang aku juga langsung kerja, tapi karena aku kebetulan kerja aku lebih enak mungkin ya, jadi aku biasa aja. Tapi beda dengan teman aku yang satu ini, katanya mungkin langsung kerja dan kecapean. Terus yang aku denger sih pingsan. Akhirnya baru kerja 2 hari udah dipulangin lagi ke Indonesia. Itu dulu memang kalau enggak ya enggak kayak sekarang ini banyak banyak memaklumi, banyak toleransinya gitu. Kalau dulu itu kalau majikan gak suka pulangin, nggak ada namanya memang tergantung milik ya, tapi kebanyakan memang seperti itu. Jadi nggak bisa namanya pindah majikan seenak sendiri tuh nggak bisa. Tapi alhamdulillah untuk aku pribadi ya, ini kalau aku cerita pertama kali datang ke Taiwan pasti ceritanya sangat panjang ya, karena aku pertama kali datang ke Taiwan aku pindah 4 kali majikan, dan 4 kali aku di Ilan 1, 2, 3 iya 4 kali, di Ilan 3 kali, di Taipei 1 kali, 4 kali. Dan ini 4 kali majikan ini tentunya berbeda-beda ya, tapi alhamdulillah semuanya baik, majikan aku baik. Bahkan ya memang kalau di setiap rumah itu pasti ada yang cerewetnya ya, tapi majikan alhamdulillah baik. Bahkan sampai sekarang pun majikan pertama aku masih terkadang komunikasi juga di
lewat Facebook ya, karena aku ada nyimpen Facebooknya dia dan dia pun ada nyimpen Facebooknya aku, jadi kita masih komunikasi sampai sekarang. Barangkali ada teman-teman yang penasaran tentang cerita pertama kali aku datang ke Taiwan, boleh inbox ya, nanti aku inget-inget lagi baru aku cerita. Untuk saat ini segini dulu ya teman-teman videonya, karena udah malam juga, aku mau istirahat. Sampai jumpa. Video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Bye bye.